Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga apa yang diharapkan bisa terkabulkan di tahun ini. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas soal arsiparis, tapi sekarang berbeda. Kakak sertakan pembahasannya. Tentunya di sini kakak sajikan soal-soal terbaru yang bertipe HOTS yang sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS. Dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Selamat menonton. Baiklah, kita mulai pada soal yang pertama. Arsiparis memiliki kedudukan hukum sebagai A. Tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. B. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menjaga ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Ataukah D. Penyedia informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Silahkan 5 detik dalam menjawab. Baiklah, jawabannya adalah A. Pembahasannya, karena menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya merupakan fungsi dan tugas dari arsiparis. Oleh karena itu, opsi B sampai D adalah salah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, arsiparis mempunyai kewenangan sebagai berikut, kecuali A. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawab oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi dan atau fisik arsip. B. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawab oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangan dalam rangka penyelamatan arsip. Ataukah D. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. 5 detik dalam menjawab. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, dalam melaksanakan fungsi dan tugas arsiparis mempunyai kewenangan yakni menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawab oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak keamanan informasi atau fisik arsip. Menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawab oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan kewenangan dalam rangka penyelamatan arsip. Kita lanjutkan ke soal nomor 3.
Arsiparis ahli pertama sebagai profesional tingkat dasar paling tidak memiliki kompetensi dan kemampuan. A. Telah menguasai semua pekerjaan jabatan arsiparis kategori keterampilan. B. Menguasai pekerjaan dan kompetensi jabatan arsiparis ahli pertama. C. Memahami secara keilmuan tentang penciptaan arsip, sistem kearsipan dinamis, dan sistem kearsipan statis. Ataukah D. Mengetahui kompetensi jabatan di atasnya. Silakan 5 detik dalam menjawab. Baiklah, jawabannya adalah C. Pembahasannya, adapun kompetensi dan kemampuan yang harus dimiliki arsiparis ahli pertama sebagai profesional tingkat dasar yakni 1. Memahami secara keilmuan tentang penciptaan arsip, sistem kearsipan dinamis dan sistem kearsipan statis. 2. Menguasai semua pekerjaan kearsipan yang menjadi tugas jabatan arsiparis kategori keterampilan. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tugas arsiparis ahli pertama adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dalam bentuk titik-titik kecuali A. Menyeleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan. B. Menyusun katalog pameran. C. Melaksanakan penyerahan arsip. Ataukah D. Membuat daftar arsip inaktif usul serah. Silakan 5 detik dalam menjawab. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun pembahasannya, adapun tugas arsiparis ahli pertama adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dalam bentuk 1. Menyeleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan. 2. Membuat daftar arsip inaktif usul musnah. 3. Melaksanakan pemusnahan arsip inaktif. 4. Melaksanakan pemusnahan arsip inaktif. 5. Menyeleksi arsip inaktif yang akan diserahkan. 6. Membuat daftar arsip inaktif usul serah. 7. Melaksanakan penyerahan arsip. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tugas arsiparis ahli pertama adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip statis dalam bentuk titik-titik kecuali A. Melakukan penelusuran sumber arsip statis pada kegiatan penyusunan guide arsip. B. Melakukan rewashing arsip mikrofilm atau microfiche. C. Melakukan laminasi arsip peta dan kearsitektural. Ataukah D. Menyeleksi arsip inaktif yang akan diserahkan. Silakan 5 detik dalam menjawab. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, adapun tugas arsiparis ahli pertama adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis dalam bentuk 1. Melakukan penelusuran sumber arsip statis pada kegiatan penyusunan guide arsip. 2. Melakukan rewashing arsip mikrofilm atau microfiche. 3. Melakukan laminasi arsip peta dan kearsitektur. 4. Melakukan penelusuran arsip sesuai tema dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual. 5. Melakukan pemindaian dan pengolahan hasil pindaian dalam rangka pameran arsip tekstual dan virtual. 6. Menyusun katalog pameran. 7. Memberikan layanan jasa penelusuran arsip statis. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tugas arsiparis ahli pertama adalah melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan dalam bentuk titik-titik. A. Peran serta dalam kegiatan ilmiah di bidang kearsipan. B. Menulis karya ilmiah di bidang kearsipan. C. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat.
ataukah D. Melakukan penelusuran referensi dan pencarian data dalam rangka menyusun SOP? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, berdasarkan opsi di atas, peran serta dalam kegiatan ilmiah di bidang kearsipan, menulis karya ilmiah di bidang kearsipan, dan memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat merupakan bagian dari tugas arsiparis ahli pertama dalam melaksanakan tugas tambahan. Sedangkan tugas arsiparis ahli pertama dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan adalah pertama, melakukan penilaian kinerja arsiparis terampil atau pelaksana, arsiparis mahir atau pelaksana lanjutan, arsiparis penyelia, dan arsiparis ahli pertama. Yang kedua, melakukan penelusuran referensi dan pencarian data dalam rangka penyusunan SOP. Jadi, yang sesuai adalah opsi D, sesuai dengan nomor 2, yakni melakukan penelusuran referensi dan pencarian data dalam rangka penyusunan SOP. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip yang meliputi kecuali A. Lembaga negara pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan BUMD. B. Perusahaan dan perguruan tinggi swasta yang kegiatannya dibiayai dengan APBN, APBD, dan atau bantuan luar negeri. C. Pihak ketiga yang diberikan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMD sebagai pemberi kerja, ataukah D. Lembaga swasta yang didirikan oleh swadaya masyarakat atau kelompok dengan menggunakan tarif tersendiri. Silakan 5 detik dalam menjawab. Baiklah, jawabannya adalah D. Pembahasannya, adapun pengelola arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip yang meliputi 1. Lembaga negara pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan BUMD. 2. Perusahaan dan perguruan tinggi swasta yang kegiatannya dibiayai dengan APBN, APBD, dan atau bantuan luar negeri. 3. Pihak ketiga yang diberikan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan BUMD sebagai pemberi kerja. Sehingga opsi A, B, C sesuai dengan pembahasan, sedangkan opsi D tidak sesuai. Oleh karena itu, opsi D salah. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Pengelola arsip dinamis meliputi kegiatan berikut, kecuali A. Pencipta arsip, B. Pengguna arsip, C. Pemelihara arsip, ataukah D. Peleburan arsip. Baiklah, jawabannya adalah D. Peleburan arsip. Pembahasannya, adapun pengelola arsip dinamis meliputi kegiatan berikut, yakni yang pertama, pencipta arsip, pengguna arsip, pemelihara arsip, dan penyusutan arsip. Sehingga berdasarkan pada soal, opsi D bukan termasuk pengelola arsip dinamis. Sehingga opsi D adalah jawabannya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 9 ya. Kartu kendali
Yang asli atau warna putih setelah diparaf, bagian pengolah dikirim ke bagian pengarah sebagai tanda penyerahan arsip. Kemudian pengolah meneruskan ke pimpinan pengolah untuk diproses lebih lanjut atau didisposisi. Kemudian lembar diduplikat, kartu kembali disimpan oleh A. Arsiparis, B. Agendaris, C. Tata pengolah, ataukah D. Tata usaha pengolah. Silakan 5 detik dalam menjawab. Baiklah, jawabannya adalah D. Tata usaha pengolah. Pembahasannya, surat dengan kartu kendali diserahkan ke bagian pengolah atau tata usaha pengolah. Kartu kendali asli atau warna putih setelah diparaf, bagian pengolah dikirim ke bagian pengarah sebagai tanda penyerahan arsip. Pengolah meneruskan ke pimpinan mengolah untuk diproses lebih lanjut atau disposisi. Lembar diduplikat kartu kendali disimpan oleh tata usaha pengolah. Sehingga opsi D adalah jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 10, soal terakhir. Prosedur permulaan untuk surat masuk meliputi kegiatan seperti A. Penerima surat, B. Pencatat surat, C. Semua jawaban benar, ataukah D. Semua jawaban salah. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. Baiklah, jawabannya adalah C. Semua jawaban benar. Pembahasannya, ruang lingkup prosedur penanganan surat terdiri atas prosedur permulaan dan prosedur penyimpanan. Prosedur permulaan untuk surat masuk meliputi kegiatan-kegiatan seperti penerima surat, pencatat surat, pendistribusian atau pengarah surat, dan pengolah surat, serta penyimpan arsip. Sedangkan untuk surat keluar meliputi administrasi, pengolah surat, pencatat surat, pengarah surat, penyimpan arsip, dan pengirim surat atau ekspedisi. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini atau video-video terhangat terkait dengan soal-soal yang ingin kalian untuk dibahas. Requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui video ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.